El Shinta News and Talk. Ramai menjadi perbincangan publik terkait video penampilan biduan dangdut dalam rangkaian peringatan Isra Mi'raj di Banyuwangi, Jawa Timur. Polemik ini tidak hanya menyentuh soal etika sosial, tetapi juga menyangkut batasan hukum Islam dalam memaknai kesakralan simbol dan kegiatan keagamaan. Meski panitia menyatakan hiburan tersebut berlangsung setelah acara ini selesai, publik mempertanyakan sejauh mana toleransi dapat diberikan terhadap aktivitas yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai religius. Apakah peristiwa ini semata persoalan moral, pelanggaran etika, atau memiliki implikasi hukum keagamaan yang lebih jauh? Kita sudah terhubung bersama dosen hukum pidana Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sekaligus anggota Komisi Fatwa MUI, Dr. KHM Nurul Irfan. El Shinta News and Talk. Pak Irfan, ini bagaimana mencermati ya terkait polemik hiburan biduan dangdut nih dalam rangkaian peringatan Isra Mi'raj ini, Pak Irfan? Pak Irfan? Ya, halo. Ya, Akbar ya, Mas Akbar ya? Ya, betul, Pak. Mungkin bisa mencermati bagaimana Pak terkait polemik hiburan biduan dangdut ini, Pak, dalam rangkaian peringatan Isra Mi'raj, Pak. Ya, jadi prihatin ya, itu panitia itu tidak cermat untuk tidak mengatakan ceroboh, karena memang big dropnya masih sangat jelas, ada kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim, udah begitu peringatan Isra Mi'raj Rasulullah SAW itu kan hal yang sangat sakral, hal yang sangat suci, dan ini perjalanan spiritual yang luar biasa. Wahyu inti Kanjeng Rasulullah itu pada saat dipanggil Allah dalam Isra Mi'raj ini untuk menerima wahyu kewajiban sholat. Ini sangat suci, dan ini sangat memprihatinkan, naif gitu ya apa yang dilakukan panitia. Oleh karenanya ya, walaupun sudah klarifikasi minta maaf, tetap saja netizen kita, masyarakat tidak begitu langsung menerima. Karena apa? Karena ini ada sebuah kecerobohan. Sudah begitu juga kemungkinan nanti bisa ditindaklanjuti oleh pihak-pihak tertentu untuk melaporkan sebagai perbuatan yang setidaknya tidak menyenangkan, atau bahkan pada ranah pidana yang kaitan dengan penodaan agama. Jadi ini seandainya memang nanti memenuhi unsur-unsur itu, ya mau tidak mau harus diproses, dan ini sebagai langkah preventif ya bagi yang lain, bagi pihak-pihak lain untuk jangan sekali-kali ceroboh soal ini. Ini kan memutar menyamur adukkan hal yang hak dengan yang batil. Di dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Baqarah ayat 41 ya atau 42 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Juga kalian menyembunyikan kebaikan padahal kalian mengerti. Ini bisa dikatakan bahwa panitia itu mencampur sesuatu yang sangat positif dengan sesuatu yang negatif. Walaupun sebetulnya kalau konteksnya bukan karena Maulid, bukan karena Isra Mi'raj, misalnya ya memang acara lain gitu, acara yang umum, hiburan rakyat itu biasanya atau dianggap itu hal biasa. Tetapi masalahnya di panggung yang masih ada ada backgroundnya tentang kalimat peringatan Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Jadi ini menjadi pelajaran buat siapa saja, dan kalau melihat pernyataan panitia ya dia sudah merasa aman karena acara sudah selesai, para kiai, para tokoh, para undangan sudah pada pulang. Tapi pernyataan bahwa itu sudah selesai, kemudian dalam rangka menghibur panitia yang sedang bersih-bersih, itu ternafikan dengan video yang ada juga bahwa panitia masih
orang-orang masih menikmati hiburan itu, dan ini sangat tidak elok ya. Ada juga peserta yang naik panggung lalu kayak nyawer gitu, joget bersama biduan. Ini betul-betul kenapa itu panitia melakukan itu? Ya, kalau misalnya sudah tidak lagi ada background tentang Isra Mi'raj, barangkali tidak menjadi perhatian masyarakat. Ini masalahnya begitu, Mas Akbar. Komentar saya begitu sementara. Baik, Pak Irfan, ini terkait dengan angle kita ya. Apakah peristiwa ini semata persoalan moral atau pelanggaran etika, atau memiliki implikasi hukum keagamaan yang lebih jauh, Pak Irfan? Sangat boleh jadi memiliki implikasi hukum yang lebih jauh, karena nanti kira-kira pasal yang bisa diadukan itu ya pasal penodaan agama, karena seakan-akan hal sakral itu kemudian dicampur dengan soal hal yang sifatnya tidak yang tidak relevan lah dengan keagamaan, dengan Isra Mi'raj itu sendiri. Ini Isra Mi'raj kan mirip dengan Maulid Nabi. Ya, kita mengutip satu definisi Maulid Nabi. Ya, ini walaupun Isra Mi'raj, tapi kan konteksnya sama, PHB, peringatan hari-hari besar Islam. Kalaupun ini Isra Mi'raj, tapi dalam definisi tentang Maulid Nabi itu adalah istima'un nas wa qira'atu ma tayassar minal Qur'an wa riwayatul akhbari minar Rasul dan seterusnya. Lalu yang didefinisikan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti mengutip yang disampaikan oleh Muhammad Sato Adimyati di dalam kitab I'anatul Thalibin, bahwa di sana itu min ghairi ziyadatin ala dzalik. Setelah dikatakan Maulid itu, ya ini kan Maulid sama dengan Isra Mi'raj ini dalam hal peringatan lalu di ruang publik seperti itu, ada ngumpul masyarakat, ada bacaan ayat suci Al-Quran, ada nasihat peristiwa Rasulullah berdakwah. Lalu juga di situ tsumma yumaddu simatun ya'kulunahu. Kemudian dihidangkan makanan yang dinikmati oleh semua hadirin. Itu definisi Maulid begitu, yang mirip dengan Isra Mi'raj. Itu catatannya dalam definisi itu min ghairi ziyadatin ala dzalika, tanpa ada embel-embel acara lain selain itu. Nah, ini jelas memberi embel-embel, dan embel-embelnya kemudian acaranya yang sangat tidak relevan. Ya, tidak cocok dibandingkan dengan backdrop yang punya peringatan Isra Mi'raj gitu. Jadi ini kita tadi menganalogikan dengan definisi Maulid Nabi yang dicatat atau dikatakan ditutup definisi itu dengan kalimat min ghairi ziyadatin ala dzalika, tanpa ada tambahan apa-apa selain hanya peringatan. Kemudian ada Maulid Nabi, ada ceramah-ceramah, dan ada terakhir hidangan makanan yang dinikmati. Ini menyalahi definisi, sudah menyalahi juga moral masyarakat, atau katakan rasa kenyamanan beragama masyarakat ternodai dengan adanya peristiwa itu gitu. Jadi ini nanti kalau misalnya ada yang mengadukan ya kepada pihak yang berwajib, ya yang berwajib harus menanggapi, kemudian harus menindaklanjuti, karena ini nanti akan menjadi presiden buruk bagi yang lain. Seakan-akan Isra Mi'raj boleh dipadu dengan goyang dangdut, acara yang model begini, ya acara yang sangat tidak senonoh. Ya, barangkali masyarakat sekali lagi ya, bukan kok kami katakan dalam bahasa anak muda sok suci, bukan. Kita juga senang hiburan itu, tapi masalahnya penempatannya gitu. Jadi penempatannya dalam suasana sedang Isra Mi'raj, sedang memperingati peristiwa yang sangat sakral, kok kemudian ada goyang dangdut yang seronok yang seperti itu. Jadi itu masalahnya, Mas Akbar. Baik, Pak Irfan, ini ada pendengar, saya sapa dulu, nanti bisa ditanggapi ya Pak Irfan. Ada Pak Ari dari Cengkareng. Halo Pak Ari. Ya, Assalamualaikum Mas Akbar. Waalaikumsalam Pak Ari, silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, saya tidak bermaksud menyinggung ini ya Pak Kiai, mohon maaf sebelumnya ya. Saya NU dari kecil emang tulen lah. Nah, saya sebenarnya di kampung saya itu tidak mengutuk kemungkinan itu ormas itulah, oknum ormas itu. Nah, kampung saya juga sekarang begitu Pak Kiai. Kalau orang Jawa ngomong itu melatrah ya.
itu udah latras itu apa ya? Udah mewajarkan sesuatu yang nggak wajar. Jadi memang habis maulid, habis Isra Mi'raj, malamnya tuh hiburan. Bahkan itu langsung setelah pengajian selesai langsung hiburan yang mohon maaf ya, emang pada membuka aurat itu udah lumrah gitu, walaupun itu nggak bener ya. Tapi menurut saya ada faktor ini. Masyarakat kita kan umumnya awam ya. Nah ini peran tokoh-tokoh seperti Pak Kiai ini ya, mungkin harus lebih vokal, jangan terlalu lunak ceramahnya Pak. Dengan dalih, mohon maaf, budaya, kearifan lokal, membolehkan yang dalam tanda kutip ya sesuatu yang nggak boleh gitu. Yang nggak boleh kan, itu kan sebenarnya nggak boleh itu goyang-goyang API, mohon maaf ya, yang ngomongnya agak gini ya. Nah itu mungkin, karena mungkin ya ini, saya mungkin itu kayak saya pernah ngobrol sama Kiai gitu ya. Harus sebenarnya beliau ingin menyampaikan itu, tapi takut ditinggal jamaahnya, takut gak diundang lagi, dan kalau nggak diundang lagi kan repot Pak, dapur ini ya mohon maaf ya gitu Pak. Jadi terlalu lunak ceramahnya dengan dalih ya itu tadi, budaya, kearifan lokal yang harusnya disampaikan tidak disampaikan. Ini nggak boleh gitu, mereka nggak berani. Mohon maaf Pak Kiai, gitu aja Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ari, terima kasih sudah berkomentar. Silakan ditanggapi dari komentar Pak Ari tadi, Pak Irfan. Ya, jadi pokoknya hal yang seperti ini menjadi perhatian, dan seandainya memang apa yang disampaikan oleh penanya tadi dari Cengkareng, siapa namanya lupa, Pak Ali. Pak Ari. Pak Ari, seandainya betul di daerah-daerah, di kampung-kampung seperti itu budayanya, setelah pengajian lalu dangdutan, bahkan kemungkinan juga ada kemungkaran yang sejenis begitu ya. Seandainya itu benar, maka kemudian ini adalah katakan puncak dari gunung es. Lah oleh karenanya ini ada tindakan ya. Kemudian nanti ada yang mengadukan misalnya itu boleh saja hiburan-hiburan itu, tetapi tolong jangan dicampur-campur dengan acara keagamaan. Ya, panggungnya boleh sama, tapi tolong atribut yang ada di situ tuh bismillah, ayat subhanalladzi asra bi abdi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu itu kemudian dicampur-campur sama goyang dombret. Itu sangat tidak senonoh itu sangat tidak baik, dan karenanya ini tadi apa yang disampaikan Pak Ari, penceramah sebagian sangat lunak, kemudian juga sangat toleran baik-baik saja, tapi kalau yang kaitan dengan kemungkaran ya hiburan tidak mungkar asal tahu penempatannya. Katakan ya jangan dicampur dengan pengajian, ini masalahnya dicampurnya aja. Karena hiburan yang seperti itu ya kita saksikanlah di berbagai acara, apalagi kalau lihat di YouTube, waduh luar biasa itu. Yang dimaksud dengan yang disebut dengan dangdut koplo udah luar biasa di mana-mana. Tapi masalahnya dangdut koplo, Isra Mi'raj, maulid jangan dicampur-campur. Itu katakan misalnya panggungnya masih sama, harinya masih sama, tapi jangan ada atribut yang dipublikkan, atribut yang dibawa ke ruang publik, masih menyebut tentang Isra Mi'raj, masih menyebut ada ayat Al-Quran, setidaknya ada bismillah, itu yang saya lihat. Nah itulah oleh karenanya ini letak masalahnya itu panitia ceroboh, panitia tidak mengira. Saya yakin itu panitia tidak mengira ya. Kalaupun misalnya panitia sengaja, lah itulah yang menjadi masalah. Seandainya ada sengajaan, tapi sengaja atau tidak, sudah kagum meluas, sudah jutaan orang melihat, bahkan sudah menjadi viral itu dah. Itulah yang kemudian nanti seandainya akan ada tuntutan atau ada ada proses hukum, maka diikuti saja. Karena ini bagian dari pelajaran, bagian dari cara mendidik masyarakat lebih lanjut untuk hati-hati. Jangan mencampur adukkan sesuatu yang sangat positif, katakan yang hak dengan yang batil. Bukan berarti dangdut itu batil, tidak. Asal tempatnya tahu dan jangan dicampurkan dengan acara yang sakral. Demikian Mas Akbar. Pak Irfan, ini ada beberapa komentar, nanti bisa ditanggapi ya, saya bacakan dulu ya. Ada Pak Syam. Selamat siang Pak narasumber, sebetulnya bukan musiknya yang salah tapi biduannya yang sesat, katanya seperti itu. Sudah diwanti-wanti katanya tentang pakaian dan goyangan yang seronok itu. Ada juga komentar dari Pak Bambang. Terus gunanya Isra Mi'raj apa kalau udah acara agama untuk menghibur panitia malah pakai artis dangdut koplo? Mungkin bisa ditanggapi dari kedua komentar tadi Pak Irfan. Ya, keduanya menyampaikan hal yang senada, yang itu merupakan perhatian bagi kita, bagi masyarakat luas,
untuk kemudian mengoreksi tindakan yang selama ini dianggap wajar. Mengoreksi perbuatan yang selama ini dianggap wajar dengan mencampur adukan atau dengan menjadikan satu, mungkin jangan-jangan panitianya sama itu, ketua panitia Isra Mi'raj sekaligus ketua panitia dangdutan. Nah itu harus dipisahkan, harus dipisahkan, dan kalau bisa ya harinya beda, dan juga momennya jangan ada di tempat itu gitu ya. Kalaupun mau di tempat itu, di panggung yang sama ya, tolong ya atribut-atribut yang menunjukkan pada peristiwa Isra Mi'raj itu jangan ada di situ. Kita miris juga itu dengan kejadian itu, dan di tempat lain misalnya konteksnya misalnya acara lain, apakah hajatan, apakah apa gitu, barangkali masih dianggap wajar. Tetapi memang saya juga punya pengalaman pribadi. Waktu itu kakak saya punya hajat, lalu meminta katakan hiburan, dan ternyata yang hadir itu pakaiannya sangat tidak pas, ya sangat tidak elok, dikaitkan dengan tempatnya. Kebetulan hajatan kakak kami di Magelang itu waktu itu di depan masjid. Masa biduannya pakai pakaian rok mini seperti itu? Wah, itu langsung kami tolak, langsung mohon maaf kalau tidak bisa diganti atributnya, namanya kostumnya, kami lebih baik menggagalkan acara ini. Dan ternyata bisa diterima oleh pihak pihak koordinator musik itu, dan akhirnya diganti penyanyi. Ya kalau gambus apa segala macam, kemudian pakai kerudung, pakai sopan, lebih pas dengan hajatan yang kami lakukan, karena di depan masjid. Udah gitu habis Jumatan gitu kan, itu sangat tidak elok kalau kemudian dulu pernah mengalami peristiwa yang sama lah seperti ini, dan kemudian sebelum kemudian menjadi viral, sebelum menjadi madorot, maka kemudian saya antisipasi. Pokoknya keluarga sepakat tidak mau kalau tetap penampilannya seperti yang sekarang gitu kan, dan akhirnya diikuti, dan apapun ya komentar para penyanyi waktu itu, ya yang penting kita menjaga hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi apa yang disampaikan kedua penanggap itu memang sangat wajar, karena sangat kontras apa yang dilakukan panitia menyelenggarakan Isra Mi'raj, tapi kemudian disambung dengan acara dangdutan yang biduannya penampilannya begitu, kemudian juga bahkan ada yang ngibing, ada yang goyang, ada yang nyawer. Ini luar biasa itu. Kejadian itu sangat mengagetkan dan sangat viral, dan akhirnya ya kita mesti harus bicara seperti ini. Oleh karenanya ini perhatian bagi masyarakat luas untuk jangan meniru hal yang sama. Kalaupun sudah menjadi wajar, sesuatu tidak menjadi benar akibat banyak yang melakukan. Itu sampai ada ayat yang mengatakan wala tuti aktsara man fil ardi. Jangan kalian ikuti umumnya orang yang pada melakukan kemungkaran di muka bumi ini. Nah inilah, jadi oleh karenanya ini penasihat bagi kita semuanya masyarakat untuk jangan melakukan hal yang sama, dan harus hati-hati unsur keagamaan jangan sampai dicampur adukan dengan hal-hal yang sifatnya menuju kepada kemungkaran. Kemungkarannya bukan dangdutannya, dangdutan sama sekali tidak bagus tetap, tapi kemudian penampilan yang erotis, penampilan jogetan yang erotis begitu, itu yang membuat tentu masyarakat menjadi bertanya-tanya kaitan dengan mencampur adukkan dua hal yang kontras. Demikian Mas Akbar. Pak Irfan, ini menanggapi polemik ini kan muncul beragam pandangan dari masyarakat, yang tadi ada yang pro, ada yang kontra terkait hal ini, mempersoalkan ekspresi biduan atau panggung biduan di ranah acara religi seperti itu. Kalau menurut Pak Irfan, bagaimana Islam ini memandang pertemuan antara nilai agama dan budaya populer ini dalam kehidupan masyarakat modern, Pak, serta batasan apa yang perlu dijaga gitu? Kita ikuti dakwah Wali Songo. Kita ikuti dakwah Kanjeng Sunan Kalijogo, sangat smooth dan kemudian merubah pelan-pelan sedikit demi sedikit. Dan saat ini apa yang dilakukan budaya masyarakat yang katakan tadi Pak Ari di awal menyebutkan sudah biasa hal yang begitu, itu kemudian dinasihati, ya katakan nasihatnya agak keras nih, katakan sebagai terapi kejut. Ini proses hukum jalankan, ya nanti mudah-mudahan ada yang mengadukan, dan
Kalau tidak diadukan kan tidak bisa juga, ya. Kalau ada yang mengadukan lalu kemudian polisi menanggapi dan kemudian diproses hukum, ini akan membawa efek positif bagi yang lain. Jadi pihak lain nanti akan mengambil pelajaran ya untuk sangat hati-hati jangan sampai masuk dalam unsur penodaan agama. Karena ini nanti sangat memungkinkan ke depan ini nanti pasti kemungkinan besar akan ada orang yang mengadukan soalnya perihal ini dan menjadi ada unsur pemidanaannya. Dan biasanya kalau sudah ke ranah polisi pasti akan diproses dan untuk menetapkan apakah ada atau tidaknya unsur penodaan agama yaitu nanti kadang-kadang biasanya pihak Polri baik Polda maupun Polri suka meminta akademisi kalau UIN Jakarta biasanya menunjuk saya untuk terkait dengan apakah ada unsur pemidanaan soal ini, unsur yang kaitannya dengan pidana Islam, ya dan kemudian nanti dipadukan biasanya para ahli ada ahli pidana, ada ahli pidana Islam, ada ahli IT, ada ahli bahasa dan ada ahli yang lain yang menguatkan apa yang disampaikan oleh penyidik atau penyelidik. Demikian Mas Akbar. Pak Irfan, mungkin terakhir ya untuk mengakhiri talk kali ini, mungkin ada pesan apa yang ingin disampaikan kepada publik itu terkait adanya kegiatan atau sebagai pesan gitu ya terkait kejadian ini supaya tidak berlanjut atau terulang kembali, Pak Irfan. Baik, saya hanya akan mengutip ayat Al-Quran yang mengatakan fa'tabiru ya ulil absor. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Karena ini sudah menjadi perhatian netizen dan nanti kemungkinan besar juga akan diproses hukum, maka yang lain-lain semuanya untuk berhati-hati bukan karena soal kemungkinan ada unsur pemidanaannya, tetapi hati-hati dalam hal menjalankan ajaran agama. Ajaran agama menganjurkan untuk melakukan hal yang baik, jangan melakukan hal yang tidak baik dan yang sebaliknya. Jangan mencampur adukkan antara hak dengan yang batil dan Rasulullah sangat berwanti-wanti dalam berdakwah harus bijak ya, harus bisa diterima banyak masyarakat ya, yang indah yang termasuk Nabi menyebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara nilai kebaikan Islam seorang adalah kesanggupannya untuk meninggalkan hal-hal yang tidak perlu. Yang tidak perlu jangan jalankan, yang perlu jalankan. Yang baik-baik dilakukan, yang buruk untuk ditinggalkan. Demikian yang bisa disampaikan untuk penutupan atau untuk closing statement saya. Baik Pak Irfan, terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi insight dan tuntunan sekaligus penyejuk bagi masyarakat Indonesia sendiri. Amin. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Pak Irfan. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan kami bersama dosen hukum pidana Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus anggota Komisi Fatwa MUI Dr. KH.M. Nurul Irfan. Elshita News and Talk.